With that bipartisan cooperation, I'm looking forward to signing into law the bill revoking PNT. Siluman generasi kelima F-35 merupakan jet tempur paling dominan saat ini. Diburu banyak negara karena F-35 membawa teknologi paling mutakhir di dunia. F-35 sendiri adalah jet tempur multiperan buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat, AS. Karena begitu eksklusif, hanya beberapa negara yang diizinkan untuk memilikinya. Sebut saja negara-negara NATO dan beberapa sekutu AS. Karena untuk memilikinya, tidak hanya membicarakan soal uang, terdapat perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak. Mengutip dari Northrop Grumman, F-35 memang dirancang untuk memenuhi persyaratan AS. Begitupun syarat yang diinginkan pasukan pertahanan sekutu di seluruh dunia. Untuk memenuhi itu, jet tempur ini bahkan dibuat dalam 3 varian berbeda. F-35A merupakan varian lepas landas dan pendaratan secara konvensional. F-35B dapat lepas landas maupun mendarat secara vertikal. Atau short takeoff vertical landing. Dan F-35C, varian yang dioperasikan di atas kapal induk. Dan terkait teknologi, pengembang pesawat memasukkan sistem radar, persenjataan, avionik, dan banyak lagi. Dikutip dari Forbes, F-35 dilengkapi dengan sistem jamming canggih. Sistem ini digunakan untuk mengelabui radar musuh, baik di udara maupun darat. Bahkan Forbes mengatakan, hampir mustahil radar dapat melihat jet siluman ini. Lalu mesin turbofan yang dapat menutupi titik panas pesawat berguna untuk lari dari kejaran rudal pencari panas. Dan alasan F-35 merupakan jet tempur multiperan, karena juga dapat melakukan misi serang. Sistem radar yang dimilikinya dapat mendeteksi dan mengunci sejumlah target. Dengan itu, F-35 dapat melepaskan rudalnya ke semua target sekaligus. Dan khusus F-35A, varian yang dapat membawa senjata berkekuatan nuklir. Dan karena saking bagusnya, seperti yang sudah diterangkan di atas, sejak diperkenalkan 15 tahun lalu, F-35 sudah laku 1000 unit di seluruh dunia. Selain militer AS, negara lain juga berbondong-bondong untuk memilikinya, termasuk Eropa. Mengutip dari Defense Security Asia, Belgia menjadi negara pertama Eropa yang mengakuisisi F-35. Itu terjadi pada tahun 2018, mereka membeli 34 unit jet tempur multiperan ini. Disusul Polandia 2 tahun kemudian dengan membeli 32 unit. Tahun 2021, Swiss dan Finlandia membeli F-35 masing-masing 36 dan 64 unit. Dan belum lama ini, Jerman yang akhirnya ingin mengganti pesawat jadulnya dengan F-35A, mereka dikabarkan ingin mendapatkan 35 unit. Republik Ceko juga menyatakan minatnya untuk mendapatkan 24 unit jet tempur F-35. Perusahaan Lockheed Martin menilai, akan ada 550 F-35 yang beroperasi di Eropa pada tahun 2030. Dan selama itu pula, manufaktur jet tempur di Eropa hanya bisa gigit jari melihat dominasi F-35. Sebut saja Dassault Aviation, Rafale, BAE Systems, Leonardo, Airbus, Eurofighter Typhoon, dan subgroup Gripen. Bahkan dikutip dari Defense Security Asia, sudah beberapa petinggi perusahaan itu mengungkapkan kekecewaannya, kecewa terhadap dominasi jet tempur asal Amerika Serikat itu di Eropa. Beberapa petinggi politik Perancis bahkan meminta sesama negara Eropa untuk membeli produk benua mereka sendiri. Dan memang benar, upaya itu untuk memenangkan dominasi akan F-35. Para manufaktur pesawat di Eropa bahkan mengandalkan pasar di luar wilayah mereka. Saat ini, mereka bergantung kepada negara-negara di Timur Tengah maupun Asia. Nyinyiran datang dari salah satu manufaktur asal Swedia. Subgroup CEO Michael Johansson menyatakan betapa sulitnya menjual jet tempur Gripennya ke luar negeri. Johansson juga menjelaskan, Gripen terakhir laku di pasar global pada tahun 2014. Saat itu, Brasil yang membeli 36 unit jet tempur asal Swedia itu. CEO SAP itu juga menerangkan, tidak ada yang salah akan kemampuan jet tempurnya. Kegagalan jet tempur Eropa di wilayahnya sendiri berkaitan dengan politik. Karena selain dari kemampuan F-35 yang memang mutakhir, kehadirannya juga tepat. Maksudnya, kehadiran F-35 di Eropa tepat waktu di saat negara-negara di sana memang sedang ingin memodernisasi armada jet tempurnya, mengingat juga ketegangan akan agresi Rusia dan China yang semakin tercium belakangan ini. Lalu ada juga manufaktur dari Perancis, Dassault Aviation yang berusaha menyusul dominasi jet barat. Untuk tahun ini,
jet tempur buatan mereka, Rafale, sudah laku di Uni Emirat Arab, UEA, dan Indonesia, dibandingkan dengan F-35 yang sudah laku sekitar 1.000 unit selama ini. Rafale baru terjual 236 unit, dimulai dari 20 ke Mesir, 80 ke UEA, dan 42 ke Indonesia, dikutip dari Defense Security Asia. Walaupun belum bisa menyusul F-35, tapi bagi Dassault Rafale-nya dianggap cukup sukses. Mengingat kedatangan jet tempur mereka ke bursa termasuk terlambat, karena faktanya, Rafale bukanlah jet tempur yang dilirik banyak negara selama beberapa tahun. Saat pertama masuk pasar, penjualan Rafale termasuk lambat karena harga per unitnya yang tinggi. Tapi karena mulai laku, perusahaan dapat memakai skema ekonomis untuk menekan harga jet tempurnya.